Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nosya Kotrunada. Saya dari kelas 5E, Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kali ini, saya ingin menjelaskan serta mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dari bab 1 hingga bab 3 yang berjudul Hypothetical Learning Trajectory Materi Aljabar untuk Pengembangan Kemampuan Komunikasi Matematis. Yang pertama yaitu ada bab 1 pendahuluan. Latar belakang yang saya buat yaitu proses pembelajaran matematika ini merupakan bagian yang terpenting dalam mempelajari matematika. Nah, pelaksanaan proses belajar mengajar ini yang baik itu membutuhkan interaksi yang baik antara guru dengan peserta didik. Dalam pembelajaran matematika, itu terjadi proses interaksi antara peserta didik dan guru yang dapat melibatkan pengembangan pola pikir dan logika siswa yang diciptakan oleh guru dalam belajar mengajar. Hal ini juga dapat disebut dengan komunikasi matematis. Komunikasi matematis adalah cara untuk memberikan pandangan, pemecahan masalah, strategi, maupun solusi matematika baik secara tulis maupun verbal. Nah, proses pembelajaran dan tingkat berpikir yang disebut dengan jalur belajar atau learning trajectory harus diperhatikan agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Keterampilan untuk memahami matematika manusia ini berdasarkan dengan keterampilan yang ada dan pengetahuan yang diperoleh. Nah, menurut Rebsius, Hypothetical Learning Trajectory atau yang biasa dikenal dengan HLT merupakan alat yang bertindak sebagai dalam proses pelaksanaan penelitian desain research. Nah, sebagai perluasan dari percobaan atau eksperimen. Nah, rencana pembelajaran HLT ini dibagi menjadi 3 pokok, yaitu tujuan pembelajaran, manfaat pembelajaran, dan hipotesis pembelajaran. Lalu, selanjutnya, ada fokus dan subfokus penelitian. Nah, fokus penelitian ini adalah Hypothetical Learning Trajectory materi aljabar untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematis. Nah, fokus penelitian ini itu yaitu untuk mengembangkan model Hypothetical Learning Trajectory dan kemampuan komunikasi matematis siswa. Nah, model Hypothetical Learning Trajectory yaitu suatu rancangan pembelajaran yang terdiri dari 3 komponen untuk mengawali kegiatan belajar mengajar agar berjalan dengan baik. Nah, sedangkan kemampuan komunikasi matematis yaitu kemampuan siswa dalam menyampaikan ide matematika baik secara lisan maupun tertulis. Nah, kemampuan komunikasi matematis siswa ini dikembangkan melalui pembelajaran di sekolah. Nah, salah satunya adalah materi pembelajaran matematika. Nah, selanjutnya yaitu ada pertanyaan penelitian. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cara untuk mengembangkan hypothetical learning trajectory pada materi aljabar yang ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis. Nah, pertanyaan yang kedua yang akan saya buat di dalam proposal ini yaitu ada bagaimana efektivitas hypothetical learning trajectory untuk mengembangkan komunikasi matematis. Nah, selanjutnya yaitu tujuan penelitian yang saya buat yang berdasarkan dari pertanyaan penelitian sebelumnya. Nah, tujuannya yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana pengembangan hypothetical learning trajectory pada materi aljabar yang ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis. Nah,
Lalu untuk mengetahui efektivitas hypothetical learning trajectory untuk mengembangkan komunikasi matematis. Lalu yang selanjutnya, ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian yang saya buat dan yang ada yaitu ada manfaat teoritis. Yang pertama itu manfaat teoritis. Nah, dari manfaat teoritis ini dibagi menjadi dua, yaitu ada untuk memberikan informasi mengenai kemampuan komunikasi matematis berdasarkan metode hypothetical learning trajectory. Yang kedua yaitu menjadi langkah efektif dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan komunikasi peserta didik. Lalu yang selanjutnya itu ada manfaat empirik. Manfaat empirik yang pertama yaitu bagi peneliti. Nah, bagi peneliti ini akan menjadi bekal pengetahuan untuk peneliti sebelum terjun langsung ke dalam dunia pendidikan yang menunjang keprofesian sebagai tenaga pengajar nantinya. Lalu, manfaat bagi peneliti yang kedua yaitu untuk meningkatkan pemahaman mengenai banyak faktor yang dapat mempengaruhi pembelajaran. Maka dalam hal ini, kemampuan komunikasi matematis itu menggunakan hypothetical learning trajectory. Nah, yang kedua yaitu ada bagi peneliti selanjutnya. Nah, manfaat bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai referensi dan juga sumber informasi kepada peneliti selanjutnya untuk dapat mengetahui lebih dalam mengenai hubungan antara kemampuan komunikasi matematis para peserta didik terhadap hypothetical learning trajectory. Nah, manfaat untuk program studi yaitu sebagai pemenuhan tugas dalam mata kuliah ini yaitu metodologi penelitian kualitatif di program studi pendidikan matematika, serta dapat mengambil bagian dalam berkontribusi demi kemajuan pendidikan dengan langkah penelitian. Dan yang terakhir yaitu manfaat bagi tempat penelitian. Yang pertama itu dapat menjadi pertimbangan dalam memilih serta menerapkan metode dan pendekatan yang tepat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. Nah, yang kedua yaitu sebagai saran yang berarti pada sekolah untuk dapat meningkatkan proses dan juga hasil dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada bab 2. Selanjutnya itu ada bab 2 mengenai kajian. Nah, yang pertama itu ada deskripsi konseptual, fokus, dan subfokus penelitian. Nah, hypothetical learning trajectory. Hypothetical learning trajectory atau HLT sebagai gambaran proses belajar sebagai siswa mengalami proses belajar dari awal sampai terjadinya tujuan belajarnya. Nah, istilah HLT sendiri ini adalah istilah guru yang didasarkan pada prediksi pembelajaran siswa yang dapat dicapai dalam proses pembelajaran berdasarkan tujuan pembelajaran matematika yang diharapkan siswa, pengetahuan dan perkiraan tingkat pemahaman siswanya, serta pilihan aktivitas matematika secara berurut. Nah, model hypothetical learning trajectory ini adalah desain pembelajaran yang terdiri dari 3 komponen yang menginisiasi kegiatan pendidikan dan pembelajaran agar berjalan dengan baik. Komponen HLT sendiri ini terdiri dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, sarana-sarana atau tugas konteks pembelajaran yang akan membantu siswa dalam proses dan tujuan pembelajaran. Serta yang terakhir yaitu hipotesis tentang proses. Nah, yang selanjutnya yaitu kemampuan komunikasi matematis. Kemampuan komunikasi matematis yaitu kemampuan dalam menyampaikan ide-ide matematis secara lisan dan tulisan. Nah, kemampuan komunikasi matematis siswa ini dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran di sekolah. Salah satunya itu adalah proses pembelajaran matematika. Kemampuan komunikasi matematis dan cara untuk berbagi ide yang lebih tertarik
pada kemampuan berbicara, menulis, menggambar, dan menjelaskan konsep matematika. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa komunikasi matematis adalah kemampuan dalam menyampaikan ide-ide matematis baik secara lisan, tulisan, lukisan, gambar, benda, bentuk aljabar, atau simbol matematika. Nah, kemampuan komunikasi matematika yang baik ini dapat memudahkan siswa untuk memahami konsep dan memecahkan masalah matematika. Hal itu dapat dilihat dari kesiapan dan aktivitas siswa untuk mengidentifikasi dan menilai kemampuan. Nah, yang selanjutnya itu ada penelitian yang relevan. Nah, penelitian yang relevan dengan judul yang saya buat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Archangelia Maria Lelu dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Hypothetical Learning Trajectory terhadap kemampuan representasi matematis ditinjau dari perbedaan gender. Nah, hasil penelitian ini itu menunjukkan bahwa yang pertama itu terdapat pengaruh model pembelajaran HLT dan model pembelajaran konvensional terhadap representasi matematis peserta didik. Yang kedua itu tidak terdapat perbedaan kemampuan representasi matematis peserta didik ditunjuk dari gender dan tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan perbedaan gender terhadap kemampuan representasi matematis peserta didik. Nah, yang selanjutnya itu ada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Selanjutnya ini ada alur penelitian. Nah, yang pertama itu ada merumuskan masalah, kemudian mengidentifikasi masalah, menentukan sampel penelitian, lalu mengajukan proposal penelitian, lalu mengumpulkan data, dan selanjutnya menganalisis data. Setelah menganalisis data, lalu mengolah hasil dari analisis yang telah dibuat, dan yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Nah, selanjutnya itu ada tempat dan waktu penelitian. Nah, penelitian ini dilaksanakan di SMP A dan dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. 2022-2023. Nah, waktu penelitian direncanakan mulai pada pada semester ganjil dikarenakan materi aljabar terdapat pada RPP semester ganjil. Nah, yang ketiga itu adalah latar penelitian. Nah, penelitian yang akan dilakukan pada proposal ini yaitu sebagai bentuk gambaran terkait fenomena dari fokus penelitian yang akan diteliti berupa efektivitas metode hypothetical learning trajectory terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa SMP pada materi aljabar. Nah, penelitian ini itu menggunakan metode studi kasus dan pendekatan secara kualitatif. Nah, dengan sistem pendekatan ini diharapkan akan ditemukan hal yang baru dan bermakna, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu konsep dasar dari kebijakan suatu program kurikulum yang digunakan sekolah dalam proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya yaitu metode dan prosedur penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif, di mana penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu bentuk penelitian dengan data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah kejadian. Nah, prosedur penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan pembelajaran matematika pada kelas 8 di SMPA yang meliputi materi aljabar yang diajarkan, metode yang digunakan dalam pembelajaran, serta teknik penilaian yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya ini ada peran peneliti. Nah, peran peneliti ialah menjadi instrumen utama dalam penelitian dan diharapkan ini dapat mampu bersikap fleksibel dan adaptif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran dan informasi yang lebih jelas dan lengkap, serta memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Nah, yang selanjutnya ini ada data dan sumber data. Dalam penelitian ini, sumber data utama itu berupa hasil uji instrumen terhadap peserta didik yang telah ditentukan, yang meliputi instrumen soal dengan materi aljabar serta hasil wawancara kepada peserta didik di SMPA.
Nah, adapun ini dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan belajar mengajar dengan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Nah, teknik dan prosedur pengambilan data. Dalam hal pengumpulan data ini, peneliti atau saya sendiri berinteraksi langsung dengan objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid. Maka peneliti atau saya sendiri menggunakan metode observasi atau pengamatan yang diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang muncul pada objek penelitian. Nah, observasi ini juga menggunakan observasi partisipasi, di mana peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari subjek yang. Nah, selanjutnya ini ada teknik analisis data. Nah, analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik atau mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas. Nah, yang terakhir itu ada pemeriksaan keabsahan data. Nah, keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Untuk mendapatkan data yang relevan, maka peneliti ini menggunakan pengecekan keabsahan data hasil penelitian dengan cara triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai proposal penelitian kualitatif yang telah saya buat dari bab 1 hingga bab 3. Semoga hasil penelitian yang saya buat ini atau proposal yang saya buat ini dapat bermanfaat untuk banyak orang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.